Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Resta dari Prodi Keperawatan 1B dengan NIM 2514201044. Saya di sini akan menjelaskan 10 sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama ada sistem persyarafan. Sistem persyarafan adalah sistem koordinasi tubuh yang berfungsi menerima rangsangan atau stimulus, lalu mengolahnya dan memberikan respon secara cepat dan tepat melalui impuls saraf. Yang kedua, ada fungsi sistem persyarafan. Yang pertama, ada menerima rangsangan dari dalam dan luar tubuh. Yang kedua, mengantarkan impuls saraf. Yang ketiga, mengolah dan menafsirkan informasi. Yang keempat, mengatur dan mengkoordinasikan kerja organ tubuh. Yang kelima, menghasilkan respon seperti gerak, sekresi, dan refleks. Selanjutnya, ada unit dasar sistem saraf atau neuron. Neuron adalah sel saraf yang berfungsi mengantarkan impuls saraf. Bagian-bagian neuron ada dendrit, yaitu menerima rangsangan, badan sel atau soma, pusat pengolahan. Yang ketiga ada akson atau neurit yang menghantarkan impuls keluar. Yang keempat sinapsis, penghubung antar neuron. Ada jenis neuron, yaitu yang pertama ada neuron sensorik, membawa impuls dari reseptor ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Yang kedua ada neuron motorik yang membawa impuls dari pusat saraf ke efektor. Yang ketiga ada interneuron, penghubung neuron sensorik dan neuron motorik. Yang selanjutnya pembagian sistem persyarafan yaitu ada dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Bagian otaknya adalah otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar berfungsi berpikir, ingatan, dan kesadaran. Ada sistem saraf tepi, yaitu menghubungkan sistem saraf tepi dengan seluruh tubuh, yang terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf somatik mengatur gerak sadar, contohnya berjalan, menulis, dan mengangkat tangan. Yang kedua ada sistem saraf otonom, mengatur gerak tak sadar, terbagi menjadi dua, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatif. Yang saraf simpatis contohnya detak jantung meningkat saat stres. Kalau saraf parasimpatis contohnya pencernaan saat istirahat. Selanjutnya ada mekanisme hantaran impuls saraf. Impuls saraf diantarkan melalui perubahan muatan listrik pada membran neuron yang melibatkan depolarisasi, repolarisasi, neurotransmitter atau sinapsis. Selanjutnya ada gerak refleks. Gerak refleks adalah respon cepat tanpa disadari. Lengkung refleks ada reseptor, neuron sensorik, sumsum tulang belakang, neuron motorik, dan efektor. Contohnya menarik tangan saat terkena benda panas. Nah, yang selanjutnya ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon dan melepaskan langsung ke dalam darah. Hormon-hormon ini kemudian dibawa ke seluruh tubuh untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, reproduksi, fungsi ginjal dan elektrolit, dan kemudian fungsi saraf dan otak. Kelenjar-kelenjar endokrin utama meliputi hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, ovari, dan testis. Gangguan pada sistem endokrin dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti genetik, yaitu mutasi genetik dapat menyebabkan gangguan pada sistem endokrin. Yang kedua ada infeksi. Infeksi dapat menyebabkan kerusakan pada kelenjar-kelenjar endokrin. Yang ketiga ada tumor. Tumor dapat menyebabkan produksi hormon-hormon endokrin yang tidak normal. Yang keempat ada cedera. Cedera dapat merusakkan pada kelenjar-kelenjar endokrin. Yang selanjutnya ada kelenjar-kelenjar endokrin yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks, yaitu umpan balik negatif, umpan balik positif, dan regulasi hipotalamus atau hipofisis. Umpan balik negatif adalah hormon-hormon endokrin yang dapat menghambat produksi lain jika kadarnya terlalu tinggi. Yang kedua ada umpan balik positif, hormon-hormon endokrin yang dapat meningkatkan produksi hormon lain dan kadarnya terlalu rendah. Yang ketiga ada regulasi hipotalamus atau hipofisis yang
bekerja sama untuk mengatur hormon-hormon endokrin. Nah, yang selanjutnya ada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi adalah sistem organ yang berfungsi dan menghasilkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup manusia, serta berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan melalui proses dan pembentukan sel kelamin atau gamet. Nah, selanjutnya ada fungsi dan sistem reproduksi. Fungsi sistem reproduksi dapat menghasilkan sel kelamin atau sperma dan ovum. Yang kedua, memungkinkan terjadinya pembuahan. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang keempat, menghasilkan hormon seks. Yang ketiga, melanjutkan keturunan manusia. Selanjutnya yaitu kita membahas sistem reproduksi pada pria, yang contohnya ada testis yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis yang berfungsi tempat pematangan sperma. Yang ketiga ada vas deferens yaitu saluran sperma. Yang keempat ada fascicula seminalis yang berfungsi menghasilkan cairan nutrisi sperma. Yang kelima ada prostat yang menghasilkan cairan semen. Yang keenam ada uretera yang berfungsi mengeluarkan sperma dan urin. Yang ketujuh ada penis yaitu alat kopulasi. Selanjutnya kita membahas proses reproduksi pada manusia yaitu ovulasi, pelepasan sel telur dari ovarium. Yang kedua ejakulasi, sperma masuk ke vagina. Yang ketiga ada fertilasi atau pembuahan, sperma bertemu ovum di tuba Fallopi. Yang keempat ada implantasi, zigot menempel di dinding rahim. Yang kelima ada kehamilan yaitu perkembangan embrio menjadi janin. Selanjutnya kita akan membahas siklus menstruasi. Siklus menstruasi berlangsung 28 hari, terdiri dari fase menstruasi atau pelurahan dinding rahim. Yang keempat ada fase folikular yaitu pematangan sel telur. Yang ketiga ada ovulasi atau pelepasan ovum. Yang keempat ada fase luteal yaitu persiapan kehamilan. Selanjutnya ada gangguan sistem reproduksi yang contohnya infertilitas. Yang kedua ada infeksi menular seksual atau IMS. Yang ketiga ada kanker serviks atau prostat. Yang keempat ada gangguan menstruasi. Dan yang selanjutnya pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Contohnya menjaga kebersihan organ reproduksi, pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan rutin, dan edukasi seksual yang benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari otot, tulang, dan struktur pendukung lainnya yang bekerja sama untuk menghentikan gerak dan aktivitas fisik. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem lokomotor. Muskuloskeletal memiliki fungsi yaitu ada gerakan, dukung, perlindungan, dan regulasi tubuh. Gerakan adalah sistem muskuloskeletal memungkinkan gerak tubuh seperti berjalan, berlari, dan mengangkat. Yang kedua ada dukung. Sistem muskuloskeletal memberikan dukungan struktural pada tubuh dan menjaga postur tubuh. Yang ketiga ada perlindungan. Sistem ini melindungi organ-organ internal dari cedera. Yang keempat ada regulasi suhu. Regulasi suhu adalah sistem muskuloskeletal membantu mengatur suhu melalui proses metabolisme tubuh. Dan selanjutnya ada gangguan pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada cedera otot, cedera tulang, artritis, dan skoliosis. Yang pertama cedera otot. Cedera pada otot seperti tarikan atau robekan pada otot. Yang kedua ada cedera tulang. Cedera pada tulang seperti patah tulang atau osteoporosis. Yang ketiga ada artritis, peradangan pada sendi yang dapat menyebabkan nyeri dan kekakuan. Skoliosis, kelainan tulang belakang yang dapat menyebabkan postur tubuh yang tidak normal. Dengan memahami sistem muskuloskeletal, kita dapat menjaga kesehatan dan menjaga gangguan pada sistem pada tubuh kita. Yang selanjutnya ada sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem tubuh yang terdiri dari kulit dan struktur pendukung lainnya yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari lingkungan luar. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem kulit. Nah, fungsi sistem integumen ada pelindung, regulasi tubuh, sensasi, atrasi, dan produksi vitamin D. Yang pelindung adalah sistem integumen yang melindungi tubuh dari lingkungan luar seperti sinar UV, bakteri, dan cedera. Kedua ada regulasi suhu. Sistem ini membantu dan mengatur suhu tubuh melalui proses pengawasan dan pengevaporasian. Yang ketiga ada sensasi. Sistem integumen memiliki saraf yang berfungsi untuk sebagai sensor dan mendeteksi sentuhan, tekanan, dan suhu. Yang keempat ada efleksi. Sistem integumen membantu dan mengeluarkan zat-zat sisa dari tubuh melalui proses pengawetan. Yang kelima ada produksi vitamin D.
proses fotosintesis. Nah, gangguan yang ada pada sistem interagenmen ada akur, eksema, klaustrosiesis, dan kanker kulit. Yang pertama ada akur, gangguan pada kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Yang kedua ada eksema, gangguan pada kulit yang disebabkan oleh alergi atau iritasi. Ya, ada psoriasis, gangguan pada kulit yang disebabkan oleh peradangan dan pertumbuhan sel kulit yang tidak normal. Yang keempat ada kanker kulit, gangguan pada kulit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel kulit yang tidak normal dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Selanjutnya ada komponen sistem integumen. Yang pertama ada kulit atau epidermis, lapisan terluar tubuh yang berfungsi sebagai pelindung dari lingkungan luar. Yang kedua ada dermis, lapisan di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, dan saraf. Yang ketiga ada hipodermis, yaitu lapisan di bawah dermis yang terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat. Yang keempat ada rambut, struktur tubuh yang dari folikel rambut di kulit dan berfungsi sebagai pelindung dari sinar UV. Yang kelima ada kuku, struktur yang tumbuh dari folikel kuku di kulit dan berfungsi sebagai pelindung dari cedera. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem tubuh yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem peredaran darah. Fungsi dari sistem kardiovaskular ada pengangkat oksigen, pengangkut nutrisi, pengangkut zat-zat sisa, regulasi suhu, dan pertahanan tubuh. Yang pertama ada pengangkut oksigen. Sistem kardiovaskular mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua ada pengangkut nutrisi. Sistem kardiovaskular mengangkut nutrisi dari usus ke seluruh tubuh. Nah, yang ketiga ada pengangkut zat-zat sisa. Sistem ini mengangkut zat-zat sisa dari seluruh tubuh ke ginjal dan dikeluarkan. Yang keempat ada regulasi suhu. Sistem ini membantu mengatur dan melalui proses pengawetan dan pengevaporasian. Yang kelima ada pertahanan tubuh. Sistem ini membantu melawan infeksi dan penyakit melalui proses pengangkat dari sel-sel darah putih. Dari sistem kardiovaskular ada hipertensi, atrioklerosis, infarkt, stroke, dan gagal jantung. Hipertensi adalah gangguan pada tekanan darah yang dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan jantung. Atrioklerosis adalah gangguan pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Yang ketiga ada infarkt, gangguan pada jantung yang dapat menyebabkan kerusakan pada otot jantung. Yang keempat ada stroke, gangguan pada pembuluh darah yang di otak dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Kelima ada gagal jantung, gangguan pada jantung dapat menyebabkan penurunan fungsi jantung. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas komponen sistem kardiovaskular, yaitu pertama ada jantung atau organ yang berfungsi sebagai pompa untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua ada pembuluh darah atau vasa sanguinia, struktur yang berfungsi sebagai saluran untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada darah atau sangios, cairan yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lainnya ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem yang berfungsi untuk mengambil oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Fungsi utama yaitu menyediakan O2 untuk metabolisme. Yang kedua ada mengeluarkan CO2 atau sisa metabolisme. Yang ketiga ada menjaga keseimbangan asam basa darah. Yang selanjutnya ada organ pernapasan yang fungsinya. Yang pertama ada hidung. Hidung dapat menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Yang kedua ada faring, berfungsi untuk jalur udara. Yang ketiga ada laring, yaitu saluran udara atau pembentukan suara. Yang keempat ada trakea, menyalurkan udara ke paru-paru. Yang kelima ada bronkus dan bronkiolus yang berfungsi untuk percabangan udara. Yang keenam ada alveolus yang berfungsi untuk tempat pertukaran O2 dan CO2. Yang ketujuh ada paru-paru yang berfungsi untuk organ utama respirasi. Yang selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Yang pertama ada inspirasi atau menghirup, yang contohnya ada diafragma berkontraksi atau rongga dada membesar, udara masuk. Yang kedua ada ekspirasi atau menghembuskan, yang contohnya diafragma relaksi, rongga dada mengecil, dan udara keluar. Yang selanjutnya ada
pertukaran gas yang terjadi di alveolus secara difusi, yang O2 masuk ke darah dan CO2 dikeluarkan ke alveolus. Kesimpulannya, sistem respirasi memungkinkan tubuh bernapas dan menghasilkan energi dan untuk bertahan hidup. Dan selanjutnya kita akan membahas sistem imun dan hematologi. Yang pertama kita akan membahas sistem imun. Sistem imun adalah pertahanan tubuh terhadap virus, bakteri, dan zat asing. Komponen utama ada organ dan sel. Organ merupakan sumsum tulang, timus, limpa, kelenjar, dan getah bening. Kedua ada sel, yaitu ada leukosit atau neofil, limfosit B dan B dan makrofag. Selanjutnya ada jenis imun, yaitu yang ada non-spesifik dan spesifik. Yang non-spesifik contohnya kulit, asam lambung, dan fagotosis. Yang kedua ada spesifik, yang contohnya antibodi, sel, dan T dan B dan memiliki memori imun. Gangguannya ada alergi, autoimun, dan imunodefisiensi. Selanjutnya kita akan membahas sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang berfungsi dan mengolah makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi zat gizi yang digunakan tubuh. Yang selanjutnya kita akan membahas fungsi sistem pencernaan, yaitu mencerna makanan, menyerap zat gizi, mengeluarkan sisa makanan, dan menyediakan energi bagi tubuh. Organ sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus kecil, dan anus. Pertama kita akan membahas mulut. Contoh fungsi mulut yaitu pencernaan mekanik atau mengunyah, pencernaan kimiawi oleh enzim amilase, dan yang ketiga mengubah karbohidrat atau maklusa. Yang kedua ada kerongkongan esophagus, yaitu menyalurkan makanan ke lambung, gerakan perilastik dan tidak terjadi pencernaan. Yang ketiga ada lambung, yaitu mengaduk makanan, asam lambung, HCl, dan membunuh bakteri. Yang ketiga ada enzim pepsin memecah protein atau pepton. Yang keempat makanan berubah menjadi kem. Yang keempat ada usus halus, terdiri dari duodenum dan jejunum ilmium. Duodenum ada atau usus 12 jari yang berfungsi untuk pencernaan kimiawi, dan jejunum dan ilmium berfungsi untuk penyerapan nutrisi. Yang selanjutnya ada usus besar, yaitu berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Yang kedua membentuk fases, dan yang ketiga dibantu bakteri. Yang keenam ada anus, yaitu rektum, berfungsi untuk penyimpanan sementara fases, dan anus untuk pengeluaran fases. Bantu pencernaan ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Hati yaitu berfungsi untuk menghasilkan empedu atau membersihkan lemak. Yang kedua ada kantung empedu yang berfungsi untuk menyimpan empedu. Yang ketiga ada pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan. Ada sistem pencernaan. Yang pertama ada diare, sembelit, ma, tukak lambung, appendicitis, dan keracunan makanan. Zat hubungan dengan sistem tubuh lain yaitu zat gizi diserap atau diedarkan oleh sistem peredaran darah. Yang kedua ada energi digunakan oleh seluruh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas sistem perkemian. Sistem perkemian adalah sistem yang berfungsi menyaring darah, membuang sisa metabolisme, dan menjaga keseimbangan serta elektrolit tubuh melalui urin. Yang kedua ada fungsi sistem perkemian yaitu mengeluarkan zat sisa. Yang kedua mengatur kadar air dan garam. Yang ketiga menjaga keseimbangan asam basa, dan keempat mengatur tekanan darah. Organ sistem perkemian yang pertama ada ginjal, yaitu jumlah sepasang, fungsinya menyaring darah dan membentuk urin. Unit fungsional nefron. Yang kedua ada ureter. Yang ketiga ada kandung kemih atau vesika urinaria. Yang keempat ada uretera. Gangguan pada atau penyakit pada sistem perkemian ada batu ginjal, gagal ginjal, infeksi saluran kemih atau ISK, dan yang selanjutnya ada diabetes insipidus, dan yang terakhir ada nefritis. Yaitu cara menjaga kesehatan sistem perkemian yaitu minum air yang cukup, tidak menahan urin, menjaga kebersihan organ intim, mengurangi geram berlebih, dan pola hidup sehat. Sampai di sini penjelasan 10 sistem anatomi dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.